Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Lebih dari 4.500 rumah rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke posko pengungsian di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personel TNI Polri dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban. Sementara itu, sejumlah korban luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, 7 korban luka berat telah dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan dalam 2 kloter menggunakan helikopter Dolphin. Kloter pertama membawa 3 korban bersama tim medis, sementara kloter kedua membawa 4 korban. Para korban mengalami berbagai cedera mulai dari patah tulang, dislokasi, trauma vertebralis, hingga luka parah pada bagian tangan. Hingga Selasa malam, total korban akibat gempa mencapai 608 orang. Terdiri dari 70 orang meninggal dunia, 230 orang luka berat, dan 308 orang luka ringan. Sementara itu, lebih dari 1.312 korban gempa masih bertahan di posko pengungsian di Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Meski bantuan logistik terus berdatangan, namun pengungsi mengeluhkan kebutuhan bayi yang masih minim. Memenuhi kebutuhan makanan pengungsi, dapur umum disiapkan di lokasi. Pengungsi korban gempa berharap Pemkab Sika memberikan bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa 7,7 magnitudo. Para penumpang kapal lari berhamburan di atas dermaga untuk menjauh dari kecelakaan tabrakan kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kapal KM Permata Opi akan bersandar di dermaga, namun secara tidak terduga, kapal KM Permata Opi meningkatkan kecepatan hingga menabrak buritan kapal Queen Mary yang bersiap berlayar. Insiden itu membuat warga yang berada di atas dermaga pelabuhan maupun sejumlah penumpang yang berada di kapal panik dan berteriak histeris hingga suasana menjadi kepanikan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Jailolo, Rosihan Gamjim menyampaikan bahwa insiden itu disebabkan karena murni faktor cuaca. Sebelum tali tambaknya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan besar dialami dan sejumlah kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami rusak berat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sebanyak 17 petak barak di Kompleks Asrama Polres Mamberamo, Tengah Papua Pegunungan ludes terbakar. Angin kencang, panas terik, dan material bangunan mudah terbakar, pemicu api cepat membesar.
Walaupun anggota Polres sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, kobaran api tetap menghanguskan seluruh bangunan. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menunjukkan api berasal dari salah satu barak. Percikan api berasal dari penumpukan colokan pada stop kontak yang menyambar gorden serta dinding kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian material masih dalam proses pendataan. Asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personil. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang. Keterbatasan fasilitas di wilayah pegunungan membuat beberapa barak dihuni lebih dari 1 personel beserta keluarga. Akibatnya, 46 personel kini terdampak dan kehilangan harta benda. Dari Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Proses pencarian korban jiwa di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 magnitudo masih berlangsung. Menanti jawaban pemerintah atas 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar di Bundaran HI kemarin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Halo, selamat sore pemirsa. Mahasiswa kemarin menggelar aksi. Lalu bagaimanakah pemerintah bereaksi? Turun ke jalan membawa 8 tuntutan, mahasiswa menunggu jawaban. Akankah aspirasi berbuah perubahan atau sekedar kritik yang menghilang perlahan? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur, mengundang keprihatinan banyak pihak. Di Brebes, Jawa Tengah, ribuan siswa dan guru madrasah menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk korban bencana. Lebih dari 1.000 siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Brebes melaksanakan sholat goib dan doa bersama untuk para korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sholat goib dan doa bersama dilakukan sebagai bentuk empati para siswa terhadap para korban gempa yang meninggal dunia maupun warga yang masih terdampak bencana. Selain doa bersama, aksi donasi juga digelar untuk korban gempa NTT. Nantinya donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana gempa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak. Kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan
masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, personel Brimopolda NTT bersama BKO Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores melaksanakan pemasangan water treatment di posko terpadu darurat bencana di Polsek ACCA dan Polsek Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima, 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak. 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma membawa total 65 ton bantuan berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur laut, udara, dan juga darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah memastikan penyaluran dipercepat agar bantuan segera diterima masyarakat. Pemerintah juga terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. BNPB menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Feri KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter, 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan orang berunjuk rasa menolak sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi massa menimbulkan kemacetan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Membawa spanduk, puluhan orang berorasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam tuntutannya, massa meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa juga mendesak perkara pokok menjerat Febri Adriansyah diusut tuntas dan segera menangkap seluruh pihak yang terlibat. Selama unjuk rasa berlangsung, polisi dikerahkan ke lokasi untuk mengurai kemacetan. Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar. Kepolisian selaku termohon meminta Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah.
Dalam sidang hari ini, Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri selaku termohon menegaskan penetapan Febri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU telah berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Kepolisian menjelaskan penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 3 ahli. Penyidik juga mengantongi barang bukti sebelum menetapkan Febri sebagai tersangka. Perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHAP, para termohon kemudian menetapkan pihak pemohon. Sementara itu, kubu ex-Jampitsus Febri Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung dalam sidang pra-peradilan justru memperkuat dalil permohonan yang diajukan. Salah satu yang memperkuat permohonan pra-peradilan karena Polri mengakui bahwa dalam prosesnya Febri tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentu kami berharap bahwa besok itu argumen-argumen yang kami sampaikan ini tadi akan mendapat dukungan dari para ahli yang hendak kami hadirkan. Begitu juga tentunya kami berharap juga ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh pihak termohon akan mencoba melihat perkara ini secara jernih. Sebab bagaimanapun juga bagi kami ini bukan hanya kepentingan dari Pak Febri Ardiansyah, tetapi adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga tidak semua orang dengan mudah dan serta-merta, ya, apalagi disangka dengan pasal-pasal yang belum ada undang-undangnya. Ini kan akan merugikan kepentingan hukum orang dan juga ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kasat mata. Sidang gugatan pra-peradilan Dr. Tifa kembali digelar pada hari ini. Adapun agenda sidang penyerahan kesimpulan. Ya, dalam kesimpulannya pihak Dr. Tifa memohon hakim mengabulkan eksepsinya. Pihaknya juga merasa kesimpulan dari pihak termohon yakni JPU terkesan sangat dipaksakan. Sidang lanjutan pra-peradilan Dr. Tifa akan dilanjutkan pada Jumat 21 Agustus dengan agenda pembacaan putusan. Sebelumnya Dr. Tifa menegaskan gugatan pra-peradilan bukan untuk menunda pokok perkara. Termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Seakan-akan menyatakan ya pada simpulannya tadi kami dengar bahwa amar putusan itu dianggap mereka tidak ada. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan semena-mena tanpa hukum. Sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar juga pada hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan duplik dari termohon dan turut termohon serta pemeriksaan ahli. Sidang mempersoalkan pencekalan Roy dan tidak disampaikannya SPDP. Termohon yakni Polda Metro Jaya menyatakan pencekalan Roy sudah sesuai aturan. Sementara itu Polda Metro meminta hakim menolak permohonan Roy. Pihak termohon menganggap pra-peradilan keempat ini mengulur waktu. Tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat SPDP yang ada. Dan itu penting karena ternyata ada perubahan pasal. Saya juga baru tahu ya, kalau ada perubahan pasal itu ternyata signifikan dan itu ada aturannya, ada putusannya bahwa itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan maka saya tidak bisa dianggap kemudian sudah mengetahui, nggak bisa, harus diberitahukan. Bahkan perubahan penyidik juga, itu juga berubah. Tadi aja ada dalam satu korps yang sama, baik itu kepolisian maupun itu kejaksaan, belum tentu kompak mereka, belum tentu mengerti mereka. Ada satu yang diubah, yang satu harus ngulangin lagi, yang satu harus ngulangin lagi. Kan padahal itu satu korps yang sama. Yang kedua soal pencekalan. Soal pencekalan jelas ya,
Kan tidak mungkin kemudian cekal yang sudah diumumkan waktu itu. Sejujurnya saya baru tahu dengan adanya pencekalan itu ketika bulan November, itu lisan. Setelah itu tiba-tiba diumumkan lagi diperpanjang 6 bulan. Itu lisan semua, nggak ada surat hitam di atas putih yang diterima. Ya, dan bahkan ternyata itu sudah berakhir pada bulan Juni. Jangan menersangkakan orang sembarangan dengan menggunakan pasal-pasal yang gila-gilaan, yaitu ancaman hukuman 8 tahun 12 tahun penjara. Padahal masalah pokoknya adalah ada orang yang merasa tersinggung, merasa terhina. Makanya kemudian kalau kita challenge di pra-peradilan itu sangat sah. Dan dalam hal ini penyidik harus siap untuk di-challenge. Kami bukan tidak ada modal, kami punya modal spirit, modal pengetahuan dan lain sebagainya. Tadi coba dilihat, bagaimana kita bertanya kepada para ahli sampai habis waktunya. Sementara pihak termohon menyia-nyiakan banyak waktu karena dia tidak siap sendiri. Jadi sekali lagi, walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian menersangkakan orang, dan kemudian juga turut termohon bisa untuk mendakwa orang, tetapi tetap harus dalam koridor hukum, tidak boleh semena-mena, harus menghormati konstitusi dan hak asasi manusia. Itu yang paling penting. Berkali-kali mengajukan pra-peradilan, Roy Suryo menegaskan langkahnya diperbolehkan selama statusnya masih tersangka. Roy Suryo menegaskan dirinya masih bisa terus ajukan pra-peradilan hingga dilarang oleh aturan yang selevel undang-undang dan acara pidana. Ketika status berubah, saya masih tersangka, belum jadi terdakwa. Itu makanya saya masih bisa mengajukan pra-peradilan. Dan pra-peradilan yang dilakukan itu memang boleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025 itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya, sampai apa? Sampai tidak boleh lagi. Nah, tidak bolehnya adanya apa? Adanya aturan. Sementara ini belum ada aturan atau tidak ada aturan yang ada. Dan aturan itu harus selevel dengan undang-undang, selevel dengan KUH acara pidana. Gak bisa levelnya itu ada di bawahnya kemudian melarang. Itu akan tertabrak dengan aturan di atas. Makanya kalau ingin kemudian mengubah aturan itu harus ada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi misalnya untuk mengubah KUH pidana itu. Polda Metro Jaya dan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sindikat produksi dan penjualan materai palsu. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menetapkan 6 tersangka produksi dan penjualan materai palsu. Jaringan sindikat peredaran materai palsu ini tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Para tersangka diduga memproduksi materai palsu dari bahan baku menjadi barang jadi, lalu memasarkannya lewat toko maupun platform online. Selain itu ada juga modus rekondisi materai bekas menjadi seolah-olah belum dipakai yang nantinya dijual kembali. Sejumlah barang bukti diamankan berupa alat produksi materai palsu, bukti materai palsu, serta mesin jahit dan juga mesin poli. 4 juta materai ilegal telah terjual dengan kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, di antaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka. Untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang pra-peradilan Febri, kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani. Halo Jen, ada informasi terbaru apa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri saat ini sudah selesai, di mana pada hari ini ada 2 sesi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pihak atau kubu Febri Adriansyah, di mana yang pertama tadi pada pagi tadi sekitar pukul 9 pagi dimulai, ini terkait dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang menurut kubu Febri Adriansyah yang diwakilkan tadi dengan kuasa hukumnya, ini mereka
mereka menyatakan kalau tidak sah dan menurut mereka ini terkait dengan penggeledahan dan juga penyitaannya tidak sah karena surat penyidikan ini terbit setelah penggeledahan. Namun dari pihak termohon, yakni di mana Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung ini mereka menilai bahwa dalam prosedurnya memang untuk penyelidikan terlebih dahulu dilakukan sebelum penyidikan, sehingga untuk penyelidikan sendiri ini sudah termasuk dengan bagaimana penggalian barang bukti, di mana sempat juga ada penyitaan barang di rumah pribadi Febri Adriansyah di Sentul, ini dilakukan terlebih dahulu dari penyidikan. Namun berbeda pendapat dari kubu Febri Adriansyah sendiri yang mereka menyatakan kalau seharusnya surat penyidikan itu terbit terlebih dahulu. Dan kemudian disusul pada sesi kedua, di mana tadi dimulai sekitar pukul 1:30 siang atau 13.30 waktu Indonesia Barat, terkait dengan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka yang menurut kubu Febri Adriansyah sendiri ini tidak sesuai pasal-pasal yang tertera di perundang-undangan, di mana ini belum ada pasal yang tepat terkait dengan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka dan belum termuat di KUHAP. Namun kalau dari kubu Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung ini ditunjuk oleh Kortas Tipikor Polri untuk menangani kasus ini mereka menyatakan kalau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah tertera di KUHAP. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Hakim Tunggal yang menangani untuk pra-peradilan pada hari ini bahwa yang diajukan atau yang dimohonkan oleh pihak Febri Adriansyah sendiri ini tidak sesuai karena untuk pasalnya sendiri penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini sudah termuat di KUHAP dan ini merupakan hal yang sah. Jadi dari kubu termohon atau di sini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung meminta atau memohon kepada Hakim Tunggal, hakim di pra-peradilan kasus Febri Adriansyah ini untuk menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah. Dan untuk pada esok hari ini akan dilanjutkan untuk pra-peradilan terkait dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang besok pagi hari juga akan dihadirkan sejumlah saksi dari pihak Febri Adriansyah sendiri. Nanti kita lihat akan seperti apa keberjalanannya karena pra-peradilan ini masih berjalan dan belum ketok palu begitu ya David dan juga pemirsa. Kita masih melihat seperti apa pendapat dari masing-masing pihak, baik itu pemohon dari pihak Febri Adriansyah yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan juga dari pihak termohon yakni dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan kasus korupsi dari ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu David. Baik, apakah di sana masih ada aksi demo? Ya, David, untuk saat ini aksi demo sendiri sudah tidak ada ya. Tadi massa sudah membubarkan diri pada siang hari, yang dimana ini massa meminta dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri untuk mendorong di mana ini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung untuk terus mengawal kasus dari Febri Adriansyah ini yang diduga melakukan korupsi dan barang buktinya juga sudah didapatkan yang juga sudah diajukan ke pengadilan. Dan tadi massa tentu saja mendukung dari pihak termohon di dalam sidang pra-peradilan ini untuk terus mendorong dari sejumlah pihak baik itu Kortas Tipikor Polri, kemudian dari Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah sebagai ex Jampitsus, kemudian juga mendorong dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri untuk mengabulkan permohonan dari termohon di sini yakni Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung dan menolak pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Adriansyah. David. Jen Cahyani, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Pemirsa, meskipun menegaskan tak terkait dengan barang bukti, tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta sitaan emas 74 kg dan uang miliaran rupiah dikembalikan ke tempat asal. Namun terkait kepemilikan barang bukti tersebut, prinsip dasar tuntutan hukum Febri bukan ke arah situ.
Juga penasaran Mas, untuk pembelaan tentang barang bukti emas 74 kg dan uang sitaan miliaran rupiah itu, nah ini gimana Mas Alfon? Milik siapa? Apakah publik akan dijelaskan bahwa hingga ujungnya adalah Pak Febri tidak bersalah? Prinsip dasarnya nggak di situ. Prinsip dasarnya adalah pada saat ini apakah memang yang klien kami FA alat buktinya itu banyak yang menyatakan bahwa bersangkutan itu terlibat dan menjadi seorang tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang berkesesuaian semuanya. Prinsip dasarnya di situ dulu. Kalau semisal sudah terbukti, apa kira-kira barang bukti dan alat bukti yang ikut atau mungkin yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana tersebut? Ini kan ada emas, ini ada uang 500 miliar. Pertanyaannya, apakah barang-barang tersebut itu ada relevansinya pada klien kami atau tidak? Itu menjadi pertanyaannya. Gitu ya. Yang kabarnya itu disewa oleh suatu yayasan, kan begitu kan? Berarti sudah tidak terhubung lagi dengan Pak Febri di situ, Pak FA. Ya, seperti itu sebenarnya harus dipahami bahwa siapa sih yang menguasai barang itu. Sementara ini sudah bukan tempat yang dikuasai oleh FA. Dari pihak Pak FA, apakah ada permintaan untuk mengembalikan barang bukti tersebut, emas 74 kg dan uang sitaan itu, apakah ada permintaan seperti itu, Mas? Dalam petitum ada. Kenapa, Mas? Iya. Bukannya tidak ada hubungannya tadi katanya, Mas, dengan Pak FA? Betul, tetapi yang jelas pada saat ini bahwa proses penggeledahan dan penyitaan itu tidak sah. Dan kemudian dalam prinsip dasar kepada hak milik gitu ya, di mana dia menyita, di mana dia menggeledah, dikembalikan pada tempat asalnya. Saya tidak mengatakan itu Eva ya, tetapi di mana tempat dia ditemukan, di mana tempat dia digeledah, di mana tempat dia disita. Kembalikan situ lagi. Pemirsa, aksi mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman kemarin malam Jakarta sempat diwarnai saling dorong dengan polisi. Insiden itu terjadi di jalur Transjakarta. Ini aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi ya pemirsa. Dan ini terjadi di jalur Transjakarta sehingga Transjakarta tertahan karena tertutup oleh masa tentunya ya, itu panjang sekali antriannya. Dan kemarin memang mahasiswa meminta agar sejumlah bus dibiarkan melintas ke arah Bundaran HI. Namun polisi juga tidak membolehkan bus mahasiswa untuk melintas hingga akhirnya suasana memanas dan terjadi aksi saling dorong. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, sempat didorong dan ditahan petugas kepolisian. Dalam video yang beredar terdengar petugas kepolisian meminta aksi demo tak ganggu lalu lintas di jalanan umum. Wakil Ketua BEM UI, Fatima Azahra, sempat memprotes tindakan kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Pak Polisi, Bapak Reynold yang tadi bilang bertanggung jawab, tolong atur. Yang tadi Anda sendiri katakan dari bibir Anda bahwa Mokom itu mengganggu. Bapak Reynold, tolong atur. Saya dari tadi berdiri menggunakan mic, saya bukan orator. Bapak tadi mengatakan saya orator, saya bukan orator. Saya memegang mic ini untuk apa tadi? Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit karena kekacauan tadi. Saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk menyuruh mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Saya tidak ingin mereka kenapa-napa, saya ingin mereka ke sini. Dan Anda dengan Mokom Anda itu, Anda menghalangi saya untuk mengatur mereka. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar oleh mereka karena suara berisik Anda dan mereka ada yang terluka? Ya, terima kasih. Bapak Reynold dan Bapak Kepolisian semua, saya ingin memberi kalian nasihat. Diam dulu,
Saya tidak ingin ada kericuan. Dan ketika polisi menggunakan mokomnya, kita harus diam. Kenapa? Karena kita harus mencontohkan pada mereka bagaimana menghargai orang lain. Dan yang kedua, selain mencontohkan pada mereka, kita ingin mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi. Mahasiswa yang hendak bergerak menuju Bundaran HI juga sempat tertahan karena adanya blokade yang dibentuk Barisan Polwan. Maksud kami barisan polisi wanita di kawasan Dukuh Atas. Para mahasiswa kemudian menggelar orasi dari atas mobil komando. Mereka menyampaikan tuntutan secara bergantian di hadapan barisan aparat yang berjaga. Menyanyikan lagu sekali lagi. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kebijakan pemerintah, menyuarakan sejumlah tuntutan. Lewat yel-yel dan spanduk, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perbaikan kebijakan pemerintah, diantaranya untuk menurunkan harga sembako dan BBM hingga membuka lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan juga Flores sehingga penanganan bencana di lokasi tersebut bisa selesai dengan cepat. Ya, dan BEM Universitas Indonesia membawa 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar di Bundaran HI pada Selasa kemarin. Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Ya, tuntutan atau 8 tuntutan dalam aksi BEM UI kemarin. Yang pertama, menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri. Kemudian menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati, lalu menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mengevaluasi total PSN, serta menghentikan MBG dan KDMP. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, dan kembalikan otonomi daerah. Kemudian menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan YONTP. Ya, 8 tuntutan dilayangkan mahasiswa dan mahasiswa menunggu pemerintah memberikan jawaban. Kemerdekaan baru saja dirayakan, namun sehari setelahnya mahasiswa turun ke jalan. Apakah suara mahasiswa hanya akan dianggap sebagai kritik atau akan direspon sebagai sebuah keresahan publik? Di saat mahasiswa mengklaim mewakili rakyat yang gelisah, lalu bagaimana respon pemerintah? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita bergabung bersama tenaga ahli Bakom RI, Hariko Satria. Selamat sore, Mas Hariko. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk waktunya, Mas Hariko. Kami sudah menghubungi perwakilan juga dari pihak mahasiswa ini, namun belum direspon ya. Baik, sebelum kita ke persoalan 8 tuntutan mahasiswa, tapi bagaimana pemerintah melihat aksi kemarin sehari usai perayaan kemerdekaan? Apakah ini dianggap kritik biasa atau ini perlawanan? Iya, kami sangat menghormati aksi dan idealisme dari teman-teman mahasiswa. Kita negara demokrasi dan kami tidak pernah menganggap mahasiswa sebagai lawan. Justru kami berterima kasih sekali atas kritik-kritik yang sudah mengingatkan agar tidak korupsi dan lain sebagainya. Ini penting sekali karena mahasiswa adalah penerus kita. Jadi justru kita mendoakan teman-teman mahasiswa terus menjaga idealismenya dan menjadi generasi penerus yang betul-betul membawa Indonesia lebih maju lagi. Dan memang di peraturan Presiden di nomor 24 tahun 2025 itu melindungi siapapun yang melaporkan atau membongkar kasus korupsi. Kita sudah 81 tahun merdeka, korupsi ini memang harus diberantas. Terkait dengan kita juga sudah mencapai banyak hal. Misalnya JP Morgan itu kan memprediksi bahwa akan terjadi krisis pangan di tahun 2027. Namun demikian kita
sekarang sudah tidak lagi impor beras, ya. Kita malah sudah bisa mengirim beras ke negara lain, kita sudah bisa mengirim pupuk ke negara lain. Kemudian sekarang kalau kita lihat ada yang misalnya mengatakan kemerdekaan belum dirasakan di ruang-ruang kelas, itu ada benarnya karena memang sekolah kita banyak yang rusak. Dan ketika Pak Prabowo menjadi presiden memang lebih dari 40% sekolah yang rusak, dan di tahun 2025 sudah diperbaiki 16.000 sekolah. Tahun ini juga diperbaiki 70.000 lebih sekolah, tahun depan 100.000. Jadi perbaikan sekolah di era Presiden Prabowo ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Kemudian KIP kuliah untuk mahasiswa juga selalu naik anggarannya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah dengan teman-teman mahasiswa. Kita satu tim. Jadi sekali lagi ini yang paling penting kami sampaikan. Kita ini semuanya satu tim. Kita ini sebangsa dan setanah air. Mungkin posisinya saja yang berbeda, tapi tujuan teman-teman mahasiswa, tujuan pemerintah itu sama. Kita sama-sama ingin 88 juta anak-anak Indonesia hari ini itu betul-betul sehat, ya, umurnya panjang. Sudah ada program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat. Kemudian dia juga cerdas dan bisa bersaing di 2045. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Baik, Mas Tariko, kalau tadi Anda katakan bahwa pemerintah sudah menjalankan atau memperbaiki sejumlah sekolah begitu ya, mungkin ratusan atau mungkin angkanya tadi Anda sebutkan bahkan tahun 16.000 lebih di tahun 2025 dan 70.000 lebih sedang diperbaiki di tahun 2026. Karena kerusakannya itu ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Demikian juga dengan posyandu dan puskesmas kita itu banyak yang rusak. Nah ini persoalannya juga gini, itu di wilayah mana itu yang diperbaiki? Apakah memang di wilayah 3T gitu? Sebab kita kalau mau dilihat laporannya ini tampaknya enggak terlalu nyata gitu. Makanya mahasiswa juga, ini siapa yang merasakan gitu perubahan tersebut? Iya, jadi begini, ada kemungkinan juga ketika seseorang atau siapapun memilih mengkritik pemerintah, namun di handphonenya itu sudah tidak muncul lagi mengenai program-program kinerja pemerintah. Ada kemungkinan seperti itu. Karena revitalisasi sekolah ini dengan mudah ketika kita ketik di media sosial, di TikTok, di Instagram, itu penonton videonya itu 100.000, kemudian ada yang 200.000, ada yang 300.000. Bisa jadi itu tidak ditonton. Nah, ini perlu kita sama-sama saling melihat informasi, dan juga sudah ada websitenya di revitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu. Jadi perbaikan sekolah ini bukan seperti kita membuat hal-hal yang tidak terlihat. Ini bisa dicek di lapangan, silahkan dicek di lapangan. Kami sangat terbuka. Ada 16.000 sekolah yang sudah diperbaiki pada tahun 2025 kemarin, dan sekarang dalam proses 70.000 sekolah. Dan inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi. Dan di tahun 2027 ini 10.000 puskesmas akan diperbaiki karena kerusakannya parah memang. Baik. Ada yang sudah lebih dari 50 tahun. Jadi kami sangat memahami, mungkin di HP kita, di algoritma kita, dan seperti di Sindo News juga kami ingin menyampaikan bahwa sekarang itu memang misalnya kayak Sindo News itu punya media sosial. Meskipun di belakang Sindo News itu ada ratusan wartawan, tetapi jangkauannya kadang-kadang sama dengan satu akun pribadi. Inilah kadang-kadang yang membuat kita agak sulit sekarang. Jadi media-media kredibel seperti Sindo News yang menyampaikan berita yang sudah terverifikasi, itu kadang-kadang jangkauannya bisa kalah oleh akun-akun pribadi yang menjual emosi, yang menjual kemarahan, padahal beritanya itu tidak benar. Karena kemarin ada juga yang mengatakan anggaran perbaikan sekolah itu 0, kemudian disebarkan sehingga
viral, kemudian diluruskan oleh media-media kredibel seperti Sindo atau media-media lain, tapi jumlah like dan jumlah view-nya itu tidak sebanyak akun-akun yang baru muncul itu. Itu yang sering kita alami hari ini, Mas. Jadi Anda menduga ada ini akun-akun yang muncul-muncul itu yang buzzer-buzzer begitu ya? Artinya atau yang akun-akun negatif yang justru membesar-besarkan hal yang sebenarnya tidak ada begitu ya maksudnya ya. Baik, saya mungkin masuk sekarang ke pertumbuhan perekonomian ya. Pemerintah kan berulang kali menyampaikan pertumbuhan ekonomi semester 1 ini mencapai 5,45%. Nah, pertanyaan yang paling sederhananya lah ya, ini pertumbuhan ini sebenarnya paling banyak dinikmati oleh siapa? Karena kalau di lapangan, kami ada di lapangan turun dan ketemu dengan para pebisnis UKM dan segala macam itu, teman-teman yang dagang, lalu kemudian teman-teman karyawan, itu rasa-rasanya tidak terlalu merasakan pertumbuhan tersebut. Bahkan nih mahasiswa kemarin juga akhirnya turun dan kemudian menyuarakan hal yang sama begitu. Iya, sekali lagi kami sampaikan, kami berterima kasih kepada mahasiswa turun di jalan, menyampaikan aspirasi di media sosial, membuat tulisan di media, membuat spanduk. Itu sekali lagi itu sangat positif untuk iklim demokrasi kita. Nah, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, memang kita harus sama-sama mengakui di awal-awal bulan Januari itu di seluruh dunia itu bahkan terjadi kegoncangan, tidak stabil ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara memang sama, terjadi demonstrasi dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat pemerintahan kita relatif lebih stabil, harga BBM terkontrol, kita situasinya damai. Bahkan di bulan Lebaran ketika itu kita ini kan luas sekali ya negaranya ya, negara yang keempat terbesar di planet bumi ini, semua titik itu bisa dikunjungi damai, ada 1.340 suku bangsa berjalan dengan damai. Kemudian masuk pada 3 bulan terakhir tadi yang Mas sampaikan, pertumbuhan ekonomi kita relatif baik dan itu juga ditunjang oleh program-program, karena kita akan mengirimkan uang ke banyak dapur-dapur, kemudian terjadi pergerakan ekonomi, juga ditunjang oleh berbagai program-program lainnya. Nah, sekarang memang situasinya sudah mulai agak mengirimkan uang ke dapur-dapur itu maksudnya apa, Mas? Itukah indikator yang membuktikan bahwa kelompok bawah dan kelas menengah mengalami peningkatan kesejahteraan gitu? Iya, memang kita harus mengevaluasi ini, harus terus kita tingkatkan, karena kan kita tidak berhenti di sini. Setelah sekarang kita masuk pada bulan Agustus periode yang kedua, tentu akan terus ditingkatkan program-programnya. Jadi seperti yang kami sampaikan kemarin, program-program itu juga meningkatkan jumlah tenaga kerja. Misalnya program perbaikan sekolah itu menambah tenaga kerja. Misalnya seperti program nanti perbaikan puskesmas, itu ada 10.000 puskesmas, itu juga menambah tenaga kerja. Tadi yang kami sebutkan terkait mengirimkan uang itu, memang dari Badan Gizi Nasional itu mengirimkan uang ke dapur-dapur MBG itu untuk memproduksi makanan yang bergizi untuk ibu hamil, kemudian untuk ibu menyusui dan balita gitu, sehingga terjadi perputaran ekonomi di dapur-dapur, orang belanja dari petani, orang belanja dari peternak, orang belanja dari UMKM gitu. Memang belum sepenuhnya sempurna, tapi sekali lagi situasi negara kita stabil, baik, aman, damai, dan kita punya modal sosial, modal ekonomi, kemudian inflasi kita bagus. Tinggal kita sekarang terus diawasi. Dan memang kalau kita lihat yang cukup menggoncangkan di kita ini antara lain adalah perbaikan tata kelola ini. Jadi memang Presiden Prabowo tidak hanya memerintahkan untuk menangkap koruptor itu orang per orang, kan selama ini yang kita lihat tuh penangkapan si A, si B, penangkapan si C, si D. Namun yang dilakukan hari ini adalah perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola minyak, perbaikan tata kelola sawit, perbaikan tata kelola ekspor, sehingga pasti banyak yang merasa terdampak, terganggu dengan ini. Ada yang merasa terganggu, dan namun kami melihat lebih banyak yang ikhlas, karena ini memang perbaikan. Saya kasih contoh yang paling gampang.
ketika Pak Prabowo menjadi presiden, itu jumlah BUMN itu 1074, ya kan? Kalau ini dipertahankan, ini kan sebetulnya bisa memberikan lapangan kerja juga bagi banyak orang. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi direksi dan lain sebagainya. Namun karena dianggap ini pemborosan, kemudian pendapatannya tidak sesuai dengan gaji-gaji para komisaris dan direksi, Pak Prabowo minta dipangkas, bukan hanya dipangkas 50%, tapi dari 1074 itu Presiden minta kalau bisa hanya tersisa 300. Nah sekarang sudah dipangkas 290 BUMN dan negara kita juga sudah hemat lebih kurang 50 triliun rupiah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kita sudah berhasil memproduksi B50 dan kita sudah tidak lagi tidak lagi minta solar, tidak lagi membeli solar. Sekarang itu sudah menghemat devisa juga 170 triliun. Jadi begitu, Mas. Baik, tapi mahasiswa ini masih menuntut juga untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM dalam poin keempat yang mereka ajukan. Setuju, kami setuju dengan teman-teman mahasiswa. Setuju ini begini maksudnya. Jadi kita ini sama-sama ingin melihat bagaimana rakyat ini hidup dengan semudah-mudahnya. Semuanya bisa diakses dengan mudah. Fasilitas kesehatan bisa diakses dengan mudah, BBM bisa diakses dengan mudah. Jadi sekali lagi, tujuan dari teman-teman mahasiswa itu 100% sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti kebutuhan pokok dan BBM bisa diturunkan dong harganya berarti, Pak? Terus berupaya, makanya misalnya contohnya seperti fasilitas kesehatan misalnya. Sekarang kayak cek kesehatan gratis itu. Cek kesehatan gratis itu kan kalau diuangkan, itu satu orang itu antara 300.000 sampai dengan 1 juta. Sekarang gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian 98 juta lebih orang-orang Indonesia itu ditanggung iuran jaminan kesehatannya oleh pemerintah. Kemudian untuk BBM itu kan juga ada yang subsidi. Intinya kita terus berupaya bagaimana memudahkan hidup dari saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia ini. Ya, mungkin mahasiswa mau lihat realisasinya juga gitu maksudnya, Mas Hariko ya, karena kan tadi udah nggak impor lagi. Kalau udah nggak impor lagi kan berarti ada spare juga tuh. Walaupun mungkin subsidi ke yang lain-lain, tapi mungkin khusus untuk BBM bisa diturunkan lebih terjangkau lagi begitu. Iya. Kapan itu bisa direalisasikan? Maksud dari teman-teman mahasiswa, tujuan dari mahasiswa pasti ingin meringankan kehidupan masyarakat. Namun kita ini kan sama-sama mengelola sebuah negara yang besar. Ada yang sekarang di sektor kesehatannya, sektor pendidikannya, BBM-nya juga terus diupayakan. Dan satu persatu bisa kita apresiasi. Kita sudah punya B50 ini patut juga diapresiasi, satu kemenangan kecil bagi kita semua. Kemudian terkait dengan kemandirian lainnya juga patut kita lakukan. Misalnya sekarang Pak Prabowo juga sudah melaksanakan janjinya untuk menaikkan gaji seluruh hakim. Jadi bahkan hakim yang muda itu gajinya naik 280%. Kemudian yang guru kapan tuh, Mas Hariko? Yang guru naik gajinya kapan kira-kira? Yang guru tunjangan sudah naik, untuk tunjangan guru honorer itu sudah naik, kemudian insentifnya juga naik, kemudian beasiswa dulu tahun lalu 12.500 untuk para guru melanjutkan kepada jenjang S1, sekarang sudah naik menjadi 150.000 orang. Jadi akan terus ditingkatkan, karena begini Mas, kita ini menyelesaikan masalah yang sudah terjadi selama 81 tahun ini. Jadi ini memang perlu bertahap. Misalnya, kenapa selama 34 tahun ini kita diam saja terjadi kebocoran ekspor sebanyak 15.000 triliun lebih itu. Itu kan baru diungkap di zamannya Pak Prabowo. Nah sekarang sudah ada kebijakan ekspor satu pintu. Nah kebijakan ekspor satu pintu ini tentu akan banyak menghemat uang negara. Nah kalau uang kita banyak, maka kita lebih mudah memberikan pendidikan gratis, kemudian memberikan layanan-layanan yang lainnya. Namun ini memang bertahap. Jadi
setiap perubahan besar, setiap perbaikan besar itu pasti akan melahirkan goncangan yang besar, bisa jadi juga melahirkan perlawanan-perlawanan yang besar. Namanya kita bersih-bersih ya, pasti ada debunya. Nah, debu-debunya ini mungkin di sebagian orang yang terburu-buru mengambil kesimpulan, dia tiba-tiba bilang Indonesia gelap. Padahal ini proses bersih-bersih sedang berjalan terus. Tapi itu mahasiswa semua yang bicara tuh Mas Hariko. Apa memang mereka termasuk yang tidak suka ketika lagi ada bersih-bersih begitu atau bagaimana anggapan dari pemerintah? Kami sekali lagi sudah berulang kali kami sampaikan lewat Sindo News ini. Kami sampaikan, kami sangat mengapresiasi gerakan mahasiswa. Kami tidak ingin ada upaya-upaya untuk membentur-benturkan pemerintah dengan gerakan mahasiswa, karena sekali lagi antara mahasiswa dan pemerintah itu satu kesatuan, kita sebangsa dan setanah air. Kita sudah melihat dari beberapa negara, makanya negara kita harus tetap solid, karena tidak mudah. Sekali lagi kita ini 1.340 suku bangsa, ada 187 kelompok aliran, ada 6 agama, kita rentan sekali. Presiden juga selalu mengingatkan terkait dengan upaya pecah belah dan lain sebagainya. Makanya kami sangat berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang selalu mengingatkan. Bahkan kami sampaikan bahwasanya gerakan mahasiswa akan tercatat dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, sejarah perbaikan. Jadi antara mahasiswa dengan pemerintah 100% tidak ada masalah. Tujuannya sama, kemudian perjuangannya sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi sama-sama kita ingin memperbaiki Indonesia ini. Hanya mungkin cara pandangnya yang berbeda. Nah, ini Mas, mahasiswa ini kan meminta evaluasi total PSN ya, MBG dan juga Kopdes. Apakah pemerintah bersedia membuka ukuran cost benefit yang konkret dari program-program tersebut nggak untuk evaluasi juga? Memang program seperti makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih itu sangat membutuhkan evaluasi. Sangat-sangat membutuhkan evaluasi. Karena programnya kan program baru berjalan 20 bulan. Sedangkan di negara-negara lain program makan bergizi gratis itu sudah berjalan di atas 70 tahun, di atas 80 tahun. Itu di Amerika sudah 80 tahun, di Jepang sudah 72 tahun. Kemudian di Spanyol bahkan sudah 120 tahun. Baik, jadi evaluasinya yang sampai hari ini apa kira-kira Mas Hariko? Biar mahasiswa juga bisa mengerti maksud. Luar biasa. Evaluasinya nggak main-main ini. Sangat-sangat luar biasa. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Mungkin dicek saja, pernah nggak ada pemecatan tenaga ahli karyawan, pegawai non-ASN sampai 261 orang. Ya, itu perbaikan tata kelola. Kemudian 137 kepala dapur dicopot, 67 lagi kepala dapur kemarin juga dicopot. 1.300 dapur itu ditutup secara permanen. Kemudian 414 dapur yang fiktif itu diminta untuk mengembalikan dana. Kemudian 1.300 dapur terakhir kami lihat itu disuspend. Di mana ada perbaikan bongkar-bongkaran yang sebesar itu? Dan kepala dapurnya Dr. Sudaryono itu sangat memahami tentang rantai pasok. Kemudian wakilnya Ibu Arumsari itu ahli keuangan, ada Pak Trenggono ahli teritorial. Jadi kami tegaskan ini bahwasannya 3 orang pimpinan Badan Gizi Nasional itu sama sekali tidak mempunyai dapur. Kemudian 5 orang deputi itu tidak punya dapur. Semua pegawai BGN itu tidak punya dapur. Maka seluruh orang-orang di Badan Gizi Nasional itu mempunyai kemerdekaan 100% untuk merapikan program makan bergizi gratis ini. Jadi semua pegawai BGN itu 100% punya kemerdekaan untuk memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis. Baik, mungkin tidak bisa cepat. Singkat saja Pak Hariko. Ya. Terakhir mungkin ini. Karena begini, karena kan yang ingin kami sampaikan mahasiswa, perbaikan. Bukan, maksudnya begini, karena mahasiswa dan masyarakat juga tentunya merasakan begini. Waktu kemarin itu kan sempat seperti dikhianatilah 3 pemimpin BGN ternyata melakukan korupsi, lalu kemudian juga ternyata di Kejaksaan Agung juga Jampitsusnya juga melakukan korupsi. Jadi ada luka di hati gitu, kepercayaan terhadap pemerintah. Lalu apakah Presiden saat ini sudah memerintahkan bahwa semua kasus ini dikawal sampai ada hasilnya penetapan menjadi vonis dari hakim gitu? Betul. Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan, semuanya yang terbukti bersalah itu memang harus dihukum, dan orang-orang seperti mahasiswa, orang-orang yang benar
orang-orang yang mengkritik pemerintah itu kalau tidak boleh dikriminalisasi. Itu disampaikan Presiden di HUT Polri. Sebaiknya orang-orang yang bersalah itu memang harus dihukum. Jadi sekali lagi perbaikan ini berjalan terus dan kami terus mengimbau aksi-aksi seperti ini terus saja dilakukan karena memang pemerintah itu membutuhkan kritik dan kita sekali lagi menganggap teman-teman mahasiswa adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Kita sama-sama ingin Indonesia ini maju dan silakan. Dan sekali lagi program MBG ini butuh kritik dan perbaikan berjalan terus ya. Kalau kita bicara korupsi di program makan di sekolah, di Korea Selatan itu juga ada korupsinya, di Jepang itu juga ada korupsinya. Tetapi tidak ada ceritanya di negara-negara maju itu menghentikan program makan bergizi gratis. Jadi di negara-negara maju itu siapapun Perdana Menterinya, siapapun Presidennya, yang namanya program makan di sekolah itu terus berjalan. Karena program makan di sekolah itu bagian dari kepentingan nasional. Itu menentukan 20 tahun lagi bagaimana generasi sebuah bangsa. Nah kita ini baru memulai. Ketika ada perbaikan justru kami sangat berterima kasih. Baik kalau begitu. Mas Hariko, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga semua yang tadi disampaikan juga boleh tercapai dan mahasiswa juga mendapatkan jawabannya. Salam sehat selalu. Video viral memperlihatkan seorang pria tanpa busana mengamuk di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aksi ini membuat panik malam tadi. Allahu Akbar. Tolong buat teman-teman hati-hati. Saya ketemu orang gila di dekat stasiun Lenteng Agung. Dia pukulin setiap orang lewat. Kalau udah jatuh ditendang sama dia kepalanya dan dia ngancam pembunuhan. Gila! Ya, terjadi malam tadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Seorang pria tanpa busana menyerang warga yang melintas di jalan. Tidak hanya satu orang, pria tersebut menyerang pengendara motor lain yang juga menyaksikan penganiayaan. Tidak hanya memukul, pelaku juga mengancam warga yang lewat di Lenteng Agung. Dia ngancam gila. Allahu Akbar. Tolong buat teman-teman hati-hati. Tak berapa lama pria tanpa busana yang mengamuk di Lenteng Agung akhirnya ditangkap dan diamankan petugas kepolisian Jagakarsa. Pelaku ditangkap di rumahnya di mana petugas sempat kesulitan karena pelaku menolak dibawa. Meski mendapatkan penolakan, aparat akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan pelaku bukan ODGJ, namun mabuk akibat minuman keras saat melakukan penganiayaan. Allahu Akbar. Ya, ini dia pemirsa pelaku yang tertangkap. Ya, kami hadirkan gambarnya, memang kami perlu blur sedikit. Dan barusan terlihat sudah dibawa ke kantor polisi. Ya, pemirsa, 31 pendaki mengalami hipotermia usai mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Evakuasi seluruh pendaki berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi 31 pendaki yang mengalami hipotermia hingga cedera kaki di pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melewati jalur yang terjal dan curam. Para pendaki yang dievakuasi langsung dibawa ke posko Basarnas dan puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan. Kami akan masih tetap standby sampai seluruh korban berhasil dievakuasi dan memastikan tidak ada lagi pendaki yang membutuhkan bantuan SAR. Sebelumnya, 26 orang pendaki dilaporkan alami hipotermia setelah mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di puncak Bawakaraeng. Proses evakuasi para pendaki masih berlanjut. Diperkirakan jumlah pendaki alami hipotermia diprediksi akan terus bertambah, mengingat lebih dari 3.000 pendaki masih berada di pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sejumlah rumah di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur ludes dilalap si jago merah. Lokasi permukiman padat dengan akses jalan sempit menjadi kendala pemadaman.
Kobaran api dengan cepat membakar 4 rumah di Jalan Pisangan Baru Tengah, Matraman, Jakarta Timur. Warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Selanjutnya belasan mobil pemadam dari Jakarta Timur tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Namun padatnya pemukiman dan akses sumber air yang sulit memperlambat proses pemadaman. Setelah berjibaku selama 1 jam, akhirnya api pun padam. Ini ketek-ketek di atas, saya lihat ada apa, mati lampu kan. Terus saya ambil apar, tapi nggak terkendali, saya gede. Karena untuk itu kalau ada apar, saya masih bisa semprot gitu kan. Kalau udah lama saya nggak bisa kendaliin lagi. Nah, saya kurang tahu juga masalahnya, ya kan. Apa penyebabnya? Karena pas kejadian saya udah terjadi gitu ya kan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah. Seekor orangutan yang dirawat di Solo Safari Zoo lepas dari kandang dan berkeliaran keluar areal kebun binatang pada Selasa sore. Primata tersebut menyeberang jalan hingga menjatuhkan sejumlah sepeda motor milik warga hingga masuk ke tempat makan. Ya, ini dia pemirsa, seekor orangutan bernama Didi milik kebun binatang Solo Safari yang lepas dari kandangnya. Satwa tersebut sempat menyeberang jalan dan menghampiri rumah makan di sisi barat kebun binatang. Tidak hanya itu, Didi juga menjatuhkan sepeda motor yang terparkir. Meski begitu, orangutan tersebut tidak melukai orang-orang di sekitarnya. Dan saat ini Didi sudah kembali ke kandangnya setelah berhasil diamankan oleh relawan dan juga petugas kebun binatang. Diam aja tuh di sana tuh jalan tuh. Apa ya? 2 raket padel di toko peralatan olahraga di Jakarta Barat Rai dicuri. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas pencurian yang terjadi di salah satu toko peralatan olahraga padel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku mencuri 2 raket padel senilai 6 juta rupiah. Modus pelaku pura-pura jadi pembeli, mengalihkan fokus dan perhatian karyawan toko. Para pencuri mencuri 2 raket yang dipajang di etalase, disembunyikan di balik pakaian pelaku. Betul, kami dari kepolisian tetap melakukan penyelidikan terkait malah pertama siapa pelakunya dan juga modus yang dilakukan. Kalau misalnya kita melihat memang yang bersangkutan mengambil barang-barang tersebut dengan bermodus sebagai pembeli. Meski korban belum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, polisi dari Polsek Taman Sari tengah mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Badan Karantina Indonesia memusnahkan daging celeng dan daging kura-kura ilegal yang diselundupkan melalui Pelabuhan Merak. Barang bukti dibakar jauh dari jangkauan masyarakat. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten melakukan pemusnahan daging celeng atau babi hutan dan kura-kura. 3 ton daging babi hutan dan 600 kg kura-kura dibakar memakai tungku perapian incinerator. Kasus terungkap saat petugas menggeledah truk mengangkut daging celeng dan kura-kura tanpa dokumen kesehatan karantina di Pelabuhan Merak. Daging celeng dan kura-kura diduga memiliki kandungan virus berbahaya apabila dikonsumsi manusia. Kasus pengemudi merusak sepeda motor ojek online di Pesanggerahan, Jakarta Selatan karena kesal spion mobil mewahnya tersenggol viral di media sosial. Menuai kecaman warganet, pelaku akhirnya minta maaf kepada korban. Seorang pengemudi mobil mewah terekam warga merusak motor seorang driver ojek online di Jalan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan. Korban hanya pasrah melihat motor yang dipakai untuk mencari nafkah dirusak. Kejadian bermula
ketika driver ojol tak sengaja menyenggol spion mobil mewah yang tengah melintas. Pengemudi mobil lalu memberhentikannya dan driver ojol langsung meminta maaf. Namun permintaan maaf tidak diterima hingga terjadi insiden perusakan. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, dihancurin motornya. Kondisi motornya parah bang? Kalau itu sih lampu depannya aja. Lampu depannya? Lampu depannya aja yang itu pakai batu. Setelah videonya viral, pengemudi mobil mewah akhirnya mendatangi rumah korban dan meminta maaf. Pelaku juga siap atas ganti rugi motor korban yang dirusak. Permintaan maaf pelaku disambut baik oleh korban dan kedua pihak selesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses pencarian korban jiwa di tengah reruntuhan bangunan di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 magnitudo masih berlangsung. Ya, tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di tengah reruntuhan bangunan. Lebih dari 4.500 rumah rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke posko pengungsian di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personil TNI Polri dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban. Sementara itu, sejumlah korban luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, 7 korban luka berat telah dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan dalam 2 kloter menggunakan helikopter Dopin. Kloter pertama membawa 3 korban bersama tim medis, sementara kloter kedua membawa 4 korban. Para korban mengalami berbagai cedera, mulai dari patah tulang, dislokasi, trauma vertebralis, hingga luka parah pada bagian tangan. Hingga Selasa malam, total korban akibat gempa mencapai 608 orang. Terdiri dari 70 orang meninggal dunia, 230 orang luka berat, dan 308 orang luka ringan. Sementara itu, lebih dari 1.312 korban gempa masih bertahan di posko pengungsian di Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Meski bantuan logistik terus berdatangan, namun pengungsi mengeluhkan kebutuhan bayi masih minim. Memenuhi kebutuhan makanan pengungsi, dapur umum disiapkan di lokasi. Pengungsi korban gempa berharap Pemkab Sika memberikan bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa 7,7 magnitudo. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur, mengundang keprihatinan banyak pihak. Di Brebes, Jawa Tengah, ribuan siswa dan guru madrasah menggelar sholat goib dan doa bersama untuk korban bencana. Lebih dari 1.000 siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Brebes melaksanakan sholat goib dan doa bersama untuk para korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sholat goib dan doa bersama dilakukan sebagai bentuk empati para siswa terhadap para korban gempa yang meninggal dunia maupun warga yang masih terdampak bencana. Selain doa bersama, aksi donasi juga digelar untuk korban gempa NTT. Nantinya donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak.
kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, personil Brimopolda NTT bersama BKO Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores melaksanakan pemasangan water treatment di posko terpadu darurat bencana di Polsek ACCA dan Polsek Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima, 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, membawa total 65 ton bantuan berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah memastikan penyaluran dipercepat agar bantuan segera diterima masyarakat. Pemerintah juga terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. BNPB menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Feri KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter. 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Kisah mengharukan datang dari Nusa Tenggara Timur ketika 2 bayi lahir dengan selamat saat gempa mengguncang kawasan Flores beberapa hari lalu. Memakai alat medis seadanya, kedua bayi dirawat oleh petugas medis di tenda darurat. Di bawah tenda darurat, petugas medis berjibaku memberikan yang terbaik untuk merawat bayi-bayi yang lahir saat gempa mengguncang kawasan Flores beberapa hari lalu. Dengan alat seadanya, dokter dan perawat memantau perkembangan bayi pasca persalinan yang masih dalam kondisi rentan. Terdapat 2 bayi yang lahir saat gempa mengguncang. Maria Florida Nogokelen, seorang ibu hebat yang berhasil melahirkan putrinya, Gempita, melalui operasi sesar di saat gempa.
Operasi sesar yang berjalan tanpa listrik memaksa tim medis menggunakan cahaya senter saat persalinan. Ada momen memang saat yang sudah genting, ruangan sudah ambruk, semua. Saat itu sebenarnya berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing, tapi dokter, bidan perawat masih tetap setia dengan kami yang membutuhkan. Dokter kandungan Yona Sara Pardede mengatakan posisi bayi sungsang membuat persalinan semakin sulit karena gempa terus berlanjut selama operasi. Ia hanya bisa berdoa dan berupaya semaksimal mungkin. Jadi di tengah-tengah operasi itu, ya gempa masih banyak tremor-tremor kan. Kita lahirin cepat-cepat, kita takut kita takut kakinya patah, tangannya patah. Kita mau lahirin kepalanya itu kita takut cedera servikal gitu, cedera leher gitu. Jadi tapi di saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong gitu. Ya akhirnya ya saya percaya ya, kembali lagi saya katakan gitu, ya pertolongan Tuhan itu sempurna dan luar biasa. Jadi Tuhan kasih kita ketenangan pada saat itu, dan di saat-saat kita lahirin bayi itu memang pada saat itu Tuhan jaga tidak gempa gitu. Sementara satu ibu hebat lainnya adalah Agnes Afrida yang berhasil melahirkan putrinya yang sehat. Proses persalinan yang ia jalani jauh lebih memprihatinkan. Ia melahirkan putrinya, Agustin Gempita Aurora, di dalam mobil ambulans dan dibantu bidan yang bertugas. Saat ini seluruh bayi yang lahir masih dalam penanganan khusus petugas medis dengan alat seadanya. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi tanggap untuk keberlangsungan kesehatan ibu dan bayi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengucapkan belasungkawa atas gempa bumi yang melanda Indonesia. Terkait hal ini, Beijing siap memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan Indonesia. 问是阿卜杜拉20国王登基以来第9次访华。访问期间，习近平主席将同阿卜杜拉20国王举行会谈，就双边关系和共同关心的国际地区问题交换意见。李强总理、赵乐际委员长将分别会见阿卜杜拉20国王。阿卜杜拉20国王还将赴上海、深圳参访。 Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bea Cukai menggagalkan penyelundupan ekspor emas ilegal seberat 22,3 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyelundupan emas dilakukan 2 warga negara asing asal Cina. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas ilegal ke luar negeri seberat 22,317 kg senilai 60,2 miliar rupiah pada Kamis 13 Agustus lalu. Pengungkapan hasil koordinasi Bea Cukai dengan petugas Bandara Soekarno-Hatta dan petugas imigrasi. Penindakan berawal dari analisis mendalam intelijen Bea dan Cukai terhadap 2 penumpang pesawat tujuan Hong Kong yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat diperiksa, kedua tersangka yang merupakan warga negara asing asal China diketahui membawa puluhan keping emas. Kegiatan ini adalah ataupun upaya penyelundupan yang bisa digagalkan bukan hanya kerja Bea Cukai sendiri, ya, tetapi ini merupakan bentuk kerjasama kolaborasi yang secara intens dilakukan oleh otoritas bandara. Sehingga ketika terjadi anomali ataupun terjadi hal-hal yang tidak benar, kita saling bekerja sama ataupun memberikan informasi. Penindakan ini menambah rangkaian penggagalan ekspor ilegal emas di Bandara Soekarno-Hatta dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya pada 10 dan 11 Agustus lalu, Bea Cukai bersama Afsek juga menggagalkan 2 upaya serupa dengan total emas 23,78 kg senilai sekitar 63 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri terus mengembangkan kasus dugaan penyelundupan emas ke luar negeri yang melibatkan sindikat internasional. Tim penyidik kembali menemukan sejumlah barang bukti di sebuah rumah di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi menggeledah rumah mewah di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara dalam kasus penyelundupan emas ke Hong Kong yang melibatkan 9 warga negara Tiongkok.
Di lokasi didapati peralatan pengolahan pemurnian emas, peralatan penyelundupan, berangkas, serta paspor berkewarganegaraan Tiongkok. Hasil pemeriksaan diketahui sindikat ini telah menyelundupkan emas ke luar negeri sebanyak 30 kg per hari atau setara 78 miliar rupiah atau 2,3 triliun rupiah per bulan tanpa membayar pajak. Seluruh barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri untuk kepentingan penyidikan. Kami berhasil menemukan beberapa bukti yang mana bukti tersebut bisa menunjukkan adanya keterkaitan kelompok yang menyelundupkan emas ke Hong Kong. Saat ini tim gabungan telah menangkap 9 warga negara asing asal Tiongkok dan 4 warga negara Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Barreskrim Polri kembali menggerebek ruko di kawasan Sunter, Jakarta Utara sebagai tempat peleburan emas batangan ilegal dijadikan bubuk untuk diselundupkan ke Dubai. Barreskrim Polri kembali menggerebek sebuah ruko di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang dijadikan tempat peleburan emas ilegal. Di dalam ruko, polisi menemukan 1 kg emas batangan, alat dan bahan pelebur emas, pakaian dalam yang dimodifikasi. Emas batangan yang dibeli dari seluruh Indonesia dilebur oleh pelaku menjadi bubuk dan gel untuk diselundupkan ke Dubai, disembunyikan ke pakaian dalam yang sudah dimodifikasi. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo. Tetapi kalau yang di white classic ini adalah berupa bubuk. Jadi emas balok itu kemudian dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Di situ kemudian diberikan pewarna sesuai dengan jenis kainnya. Sebelumnya, polisi membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara India di apartemen di Sunter, Jakarta Utara. Polisi bekerja sama dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta dan PPATK masih mengembangkan kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan hari ini kami sudah menyiapkan perkiraan perlengkapan apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Ya, pernah saya sampaikan bahwa dalam menghadapi bencana ini kita selalu harus punya napas panjang. Ya, kalau cuma one hit kirim selesai, saya kira alam penderitaan saudara-saudara kita akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kami di kapal ini kita menyiapkan logistik, beras sampai minyak goreng, pampers, pembalut wanita, tangki air. Kita juga kirim 5 truk dan 2 ambulan dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan media silakan lihat. Dan saya kira ini juga terus kita akan evaluasi. Saya kira 2-3 bulan ke depan atau sebulan ke depan kita akan berpikir lagi kira-kira apa yang diperlukan di sana. Saya meyakini di daerah-daerah bencana ini juga pasti mereka kesulitan air, ya. Kami akan segera memulai di titik mana kita akan bor nantinya, dan itu juga akan digunakan oleh mereka secara berkelanjutan setelah bencana ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Izin Pak, kami Rifda dari Metro TV. Ini kan kapal Adri 92BM ini ada fasilitas kesehatannya ya Pak. Lalu juga bisa jadi rumah sakit darurat juga. Kedepannya apakah ada bantuan kesehatan dari TNI AD berupa posko kesehatan atau layanan fasilitas kesehatan lainnya? Lalu juga kesiapannya apakah ada personel kesehatan juga yang dikirim? Apakah dari dokter militer atau bekerja sama dengan ID? Gitu Pak. Jadi di sana sebetulnya kita sudah punya dokter. Di sana dari rumah sakit dari Kodam juga sudah mengirimkan dokter dan juga petugas kesehatan,
di sini juga ada fasilitas rumah sakit dan ada 2 dokter beserta 8 tenaga medis yang ada di kapal. Kalau nanti mereka memang memerlukan perawatan di kapal, kami akan lakukan. Kalau memang mereka harus terjun, mereka akan terjun. Jadi tergantung kondisinya nanti di sana. Untuk obat-obatan udah ada yang kita siapkan. Mudah-mudahan ini cukup untuk membantu saudara kita di sana. Udah, makasih. Ada lagi? Pak, berkaca dari keberhasilan di Sumatera Utara, apakah ada rencana TNI Angkatan Darat mungkin menurunkan Satgas ini, Pak? Satgas, ya. Jadi kita sudah sebetulnya program yang dari Presiden tentang jembatan kita sudah sampai di sana. Ya, kita bersyukur tidak ada juga jembatan itu yang rusak yang kita buat. Kita dapat informasi ada 8 jembatan yang rusak, namun cepat dilakukan perbaikan oleh PU. Jadi kita akan pantau terus sampai di mana ada yang kita bisa lakukan. Tapi kalau pengerahan personil kami sudah kerahkan dari Bali dan dari Kupang. Sekarang kita ada 2.253 personil kita di sana. Sementara ini disampaikan masih sudah cukup, gitu. Belum yang dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kalau tidak salah sampai ada 5.000-an kita di sana. Ya. Oke, apalagi? Ya, Pak Jihan dari Sinpo TV, Pak, ada nggak sih langkah-langkah dari TNI AD untuk memastikan bantuan kemanusiaan yang didistribusikan ini bisa tersalurkan di wilayah yang khususnya misalkan di wilayah yang sulit dijangkau begitu, Pak? Ya, kita selalu pastikan itu ya. Makanya salah satu yang kita kirim ini truk. Ya, kita kirim 5 truk di sini supaya lebih mudah mobilitas. Di sana juga saya yakin semua perlengkapan alat-alat berat juga sudah dilakukan. Tadi saya cek juga apakah memerlukan kita membawa alat berat di sana. Sementara ini mereka sampaikan tidak perlu. Tapi nanti kita sudah ada barang yang di sana sudah cukup. Nanti kita tetap akan evaluasi nanti. Ya, kita akan pastikan itu semua. Posko kita, Pak, posko kesehatan maupun posko personil. Sementara kita coba data itu belum terlalu kita bisa dapat karena si pengungsi ini saya dapat informasi banyak yang di tempat saudara-saudaranya, ya. Mungkin karena sudah sering ya daerah-daerah di Flores itu ke bencana. Dulu saya pernah di Lembata, Donara, ya memang mereka sudah berulang kali sehingga toleransi pada saudaranya sangat tinggi, ya. Mungkin ada miss satu tempat tadi yang disampaikan tidak terjangkau pada saat ini. Kalau ada informasi seperti itu, usahakan mereka memberikan posisinya, kita akan segera bantu, ya. Itu ya. Pak, tadi selain 5 truk yang akan dikirimkan ke kapal ini ada bantuan apa lagi, Pak, yang akan dikirimkan? Nanti daftarnya diberikan ya. Ada 5 truk, 2 ambulan, toren tuh ada 100 karena sudah habis katanya di sana. Jadi kita kirim dari sini sehingga memudahkan. Mungkin tangki air dari PU juga sudah berjalan. Nanti kalau kurang kita terus evaluasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso cukup optimistis neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli tahun 2026 akan membaik. Hal ini dikarenakan komoditas non-migas terus menunjukkan tren positif. Selain itu, menurut Menteri Perdagangan sudah membaiknya kondisi geopolitik dan kondisi perang yang semakin berkurang, serta harga minyak yang sudah turun, disinyalir akan dapat membuat neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli akan positif. Budi juga beralasan faktor defisitnya neraca perdagangan dalam 2 bulan terakhir karena tingginya harga minyak dunia, sehingga defisit migas semakin besar. Seperti diketahui berdasarkan data BPS, neraca perdagangan pada Juni 2026 defisit 0,45 miliar dolar Amerika Serikat. Pada Mei 2026 sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, bulan Juli ini harapan kami defisitnya tidak ada. Karena kalau kita lihat non-migasnya kan selalu surplus. Non-migas dan pertumbuhannya kan juga naik. Pertumbuhan ekspor kita Januari Juni kan juga naik kan 3,9 atau ya 3, sekian ya. Jadi
Kami optimis ya, apalagi nanti kalau kondisinya semakin membaik, artinya kondisi perang semakin berkurang, harga minyak turun. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat, mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumsi Tohir meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Tumsi menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai sekitar 13% dan Kabupaten Pohuwato yang mendekati 10%. Untuk itu dirinya meminta Pemda dan TPID segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi harga, ketersediaan pasokan serta faktor yang memicu kenaikan. Kenaikan harga beras 13% itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian koefisien untuk penyumbang inflasinya berasa. Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras, maka inflasi kita akan naik karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai. Ya. Nah, oleh sebab itu di sini juga ada Pak Wawan. Pak Wawan dari Bulog, saya minta untuk yang kenaikan harga berasnya signifikan, Bone Bolango, kemudian nanti ada beberapa lagi, ya, itu supaya dilaksanakan operasi pasar. Akan evaluasi. Kebakaran hebat terjadi di depot penyimpanan bahan bakar di kawasan Tanjaro dekat kota Sulaymaniyah, Irak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun puluhan orang terluka bakar. Ya Allah. Kebakaran disertai ledakan hebat terjadi di gudang penyimpanan bahan bakar di kawasan industri Tanjaro. Kebakaran terjadi di lokasi pasokan bahan bakar utama di Provinsi Sulaymaniyah. Kebakaran terjadi sekitar tengah malam dan cepat menyebar. Kebakaran juga memicu ledakan di sejumlah tangki dan truk tangki yang berisi bensin serta solar. Media Irak menyebutkan sekitar 38 truk tangki ikut terbakar. Lebih dari 3 juta liter bahan bakar hangus terbakar dan api juga merembet ke pabrik aspal yang berada di dekatnya. Besarnya api membuat warga sekitar panik dan api pun bisa dilihat dari jarak hingga 60 km. Hingga kini petugas masih terus menginvestigasi penyebab kebakaran. Iran menyatakan batas waktu 60 hari untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat tak lagi relevan. Hal itu setelah Washington dinilai melanggar kesepakatan yang telah disepakati kedua negara pada 17 Juni lalu. Iran dengan Amerika Serikat masih terlibat tensi tinggi. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tidak ada batas waktu 60 hari dalam kesepahaman dengan Amerika Serikat. Hal itu sebagai tanggapan Iran atas pemberitaan sejumlah media bahwa batas waktu 60 hari setelah nota kesepahaman Iran-AS berakhir Senin kemarin. Menurut jubir Kemlu Iran, kesepahaman dengan Amerika hanya menetapkan periode 60 hari untuk bernegosiasi tentang 2 isu, yakni pencabutan sanksi dan soal nuklir. Periode tersebut dapat diperpanjang jika kedua pihak belum capai kesepakatan. نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم نقشه به علاوه بیانیه مشترک. Sementara itu, saat ditanya mengenai berakhirnya masa nota kesepahaman Iran-AS, Presiden Donald Trump kembali tegaskan bahwa Iran tak boleh memiliki program nuklir. I feel it's necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. Berdasarkan nota kesepahaman bersama yang ditandatangani Juni lalu, Iran dan AS berkomitmen merundingkan kesepakatan akhir yang mencakup sejumlah isu, salah satunya nasib program nuklir Iran.
Kesepakatan itu memiliki waktu 60 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. This morning you said you would bomb the ass out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic partner? No, I don't think they'd behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do others. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Di sisi lain, penasihat IRGC Muhammad Reza Naqdi menanggapi klaim Trump dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah Iran dan memecah belah rakyat Iran. توی این دوره ویژگی‌های خاصی داره و از جمله اینکه خیلی کوتاه‌بینه، یعنی یک رفتار کودکانه، هیچ آینده نگری در بیاناتش نیست. یعنی وقتی صحبتی میکنه حتی به مثلا 24 ساعت بعدم فکر نمیکنه. یک رهبر مهم بزرگ بین‌المللی باید عمق حتی 50 ساله 100 ساله حرفش رو که تو تاریخ ثبت میشه ببینه، اما اون این ویژگیش اینه که تا فردا رو هم نمیتونه پیش بینی کنه و به اصطلاح یک حرفی رو بزنه که سنجیده باشه و آینده نگر باشه. و Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.